Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Vinilia Prasetyo, NIM saya 191041682, kelas F Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah metode peramalan permintaan, yang kedua metode bebas, dan yang ketiga metode setengah rata-rata. Metode peramalan permintaan ialah suatu cara mengestimasi untuk memperkirakan dengan kuantitatif atau kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Penggunaan metode peramalan ini yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Manfaat peramalan atau forecasting yaitu sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, dan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua ada metode bebas. Dapat dikatakan bahwa penerapan garis tren secara bebas merupakan suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa garis tren dapat ditarik begitu saja tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penggambaran garis tren dengan cara ini sangat subjektif dan kurang memenuhi syarat ilmiah, sehingga jarang digunakan. Pada dasarnya, semua metode tren menggunakan prinsip yang sama, yaitu berusaha mengganti atau mengubah garis patah-patah dalam grafik yang dibentuk oleh data historis, menjadi garis yang lebih teratur bentuknya, misal bentuk garis lurus, bentuk garis lengkung, dan lain-lain. Dengan pengubahan atau penggantian menjadi garis yang lebih terbentuknya ini, maka akan dapat diketahui kelanjutan garis tersebut pada waktu-waktu yang akan datang, yaitu dan cara melanjutkan atau memperpanjang garis yang bersangkutan sesuai dengan irama keteraturan itu. Dengan demikian, taksiran untuk waktu-waktu yang akan datang dapat diketahui. Selanjutnya ada contoh penerapan garis tren secara bebas. Di sini saya mengambil contoh dari PTX di tahun 2003 sampai 2006. Sebuah perusahaan membuat peramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang dengan menggambar garis tren, data penjualan tahun-tahun terakhir, dan grafik tersaji pada gambar di bawah ini. Selanjutnya diminta untuk meramalkan penjualan tahun 2007 dengan menggunakan metode peramalan tren bebas. Untuk itu, langkah pertama adalah memplotkan seluruh data ke grafik sumbu Kartesius, di mana sumbu vertikal mewakili penjualan dan sumbu horizontal mewakili tahun. Setelah dapat diplotkan ke grafik sumbu Kartesius, kemudian dibuat garis tren bebas yang sekiranya mewakili keseluruhan titik-titik hasil plotting data sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Di sini ada contoh metode tren semi-average atau tren rata-rata setengah. Berikut contoh metode tren semi-average-nya dengan data-data genap, banyaknya data keseluruhan, dan banyaknya data-data kelompok berjumlah genap. Di sini saya juga mengambil contoh dari data penjualan PTX di tahun 2003 sampai 2006. Jumlah seluruh data di atas yakni 4 data atau genap. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Karena jumlah data genap langsung dibagi 2 yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 data genap. Menentukan periode dasar, misalnya diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah, data tahun kelompok 1 sehingga periode dasar terletak antara tahun 2003 dan tahun 2004. Menentukan angka tahun, karena periode dasar berangkat tahun X sama dengan 0 dan terletak antara tahun 2003 dan 2004. Maka angka tahun untuk tahun 2003 adalah 1/2 dan angka tahun untuk 2004, 2005, 2006 berturut-turut adalah 1/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Untuk memudahkan perhitungan, maka dikonversi ke bilangan bulat dengan mengalihkan dengan angka 2, sehingga angka tahun untuk 2003 menjadi -1.
dan angka tahun 2004, 2005, 2006, dan seterusnya berturut-turut menjadi 1, 3, 5, dan seterusnya. Menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, nilai semi totalnya adalah 145 ditambah 150 sama dengan 295. Dengan cara yang sama, dihitung nilai semi total untuk kelompok 2. Selanjutnya menentukan semi average tiap kelompok data. Semi average untuk kelompok 1 adalah semi total kelompok 1 dibagi jumlah data kelompok 1 sehingga nilainya adalah 295/2 sama dengan 147,5. Dengan cara yang sama juga dihitung semi average untuk kelompok 2. Di sini ada tabel yaitu di tahun 2003 sampai 2006. Selanjutnya juga disajikan perhitungan metode semi average yang saya tampilkan di sini secara detail dengan tahun, KLP, penjualan, semi total, dan semi average. Jadi saya menjelaskan sedikit secara ringkas. Dari perhitungan tersebut di atas, ditentukan nilai A dan B sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk peramalan dengan cara sebagai berikut. Nilai A ditentukan berdasarkan nilai semi average untuk kelompok yang tahun tengahnya digunakan sebagai periode dasar. Pada kasus ini, periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga nilai A adalah sebesar nilai semi average kelompok 1, yakni 147,5. Menentukan nilai B, karena jumlah data dan kelompok adalah genap, maka untuk menentukan nilai B, terlebih dahulu menghitung nilai antara data dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data dalam kelompok sehingga hasilnya 167,5 kurang 147,5 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya, nilai B ditentukan dengan membagi nilai antara dengan selisih antara angka tahun, sehingga diperoleh nilai B sebesar 10/2 sama dengan 5 atau 10 dibagi 2. Yang terakhir, menentukan fungsi peramalan. Karena nilai A 147,5 dan nilai B sama dengan 5, maka fungsi peramalannya adalah Y sama dengan 147,5 ditambah 5X. Di sini adalah perhitungan lengkapnya, bisa tertampil di tabel yang seperti saya tampilkan di sini. A sama dengan 147,5 karena 1 tahun bernilai 2, maka nilai B dihitung dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai antara, yakni nilai antara sama dengan 167,5 dikurang 147,5 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya nilai B dihitung dengan membagi nilai antara dengan nilai tahun, yaitu B sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga persamaan trennya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 147,5 ditambah 5X. Jadi dengan menggunakan metode setengah rata-rata, penjualan tahun 2007 diramalkan sebesar 182,5 unit dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu Y di tahun 2007 sama dengan 147,5 ditambah 5 dikali 7 sama dengan 182,5. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera.